Mungkin Sobat Pangan sendiri bertanya-tanya bagaimana sih proses mendapatkan minyak cepo dari buah sawit? Iya, kali ini admin akan membahasnya dengan konsep animasi. Sebelumnya itu jangan lupa like dan share-nya ke teman kalian Sobat Pangan. Pertama-tama, TBS atau yang biasanya disebut tandan buah segar diangkut menggunakan dump truck lalu ditimbang. TBS yang telah ditimbang lalu menuju loading ram. Selanjutnya TBS disimpan sementara di VBB hopper, apron. Setelah disimpan, dump truck kembali menuju ke timbangan untuk proses penimbangan ulang. Selanjutnya dengan sistem hidrolik pintu FFB hopper, apron, dibuka agar TBS terjaruh ke FFB conveyor. FFB conveyor berfungsi mengangkut TBS menuju ke lori stasiun sterilizer, TEB dimasukkan ke dalam lori dan kemudian direbus selama 90-115 menit. Perebusan dilakukan untuk memudahkan lepasnya brondolan dari janjang dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Buah yang direbus, selanjutnya menuju ke tipler. Tipler berfungsi menuangkan buah matang ke SFB conveyor. SFB conveyor berfungsi mengangkut buah dari tupier menuju ke autofeeder. Autofeeder berfungsi mengumpan buah masak menuju thresher. Thresher berfungsi memisahkan buah rebus dari tandannya. Tandan sisa digunakan sebagai pupuk alami. Selanjutnya buah rebus diangkut MPD conveyor menuju ke digister untuk dilumatkan. Buah rebus yang telah lumat lalu dipisahkan antara minyak kasar dengan daging buah di stasiun press. Dari press menuju ke depericarper lalu ke nut polishing drum. Kemudian dihisap oleh destomer untuk memisahkan kotoran. Yabek memiliki beban dan memisahkan antara biji dura dan tenera. Proses ini bertujuan untuk melicinkan permukaan nut. Kemudian nut diangkut menuju replay mill untuk memecahkan cangkang dan nut. Selanjutnya proses pemisahan antara cangkang dengan kernel yang terjadi secara berulang di LTDS1 dan LTDS2. Selanjutnya kernel dipisahkan dari nutnya di hidrosiklon dan kemudian diangkut ke kernel dryer dan kernel bunker. Dari mesin press menuju ke sentrap tank. Crude oil yang telah dipres selanjutnya dipisahkan dari pasir dan cangkang halus di sentrap tank. Setelah crude oil diendapkan di sentrap tank, selanjutnya disaring dengan menggunakan mesin vibrating screen. Hasil saringnya akan dialiri ke crude oil tank. Dan sisa hasilnya dikembalikan ke mesin press. Setelah diendapkan sementara di COT tank, selanjutnya crude oil dialiri ke distributing tank. Selanjutnya crude oil yang telah disimpan di distributing tank lalu didistribusikan ke continuous clarifier tank untuk diendapkan. Di continuous clarifier tank terjadi pemisahan antara minyak dengan sludge. Minyak yang telah diendapkan di continuous clarifier tank selanjutnya dialiri ke wet oil tank untuk dipanaskan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Setelah minyak dipanasi di wet oil tank, lalu dialiri ke oil purifier untuk diproses permunian minyak dari kotoran dan air. Target dirt oil dan moisture pada proses ini adalah kurang 0,02% dan kurang lebih 0,5%. Minyak yang telah dipanaskan di oil purifier selanjutnya dialirkan ke vacuum dryer. Minyak yang berada di vacuum dryer mengalami proses pengeringan dengan sistem penguapan hampa 0,8 sampai 1,02 bar. Proses penguapan ini berfungsi untuk memisahkan minyak dengan air. Minyak yang telah divakum selanjutnya disimpan sementara di distrigate tank dan setelah disimpan selanjutnya didistribusikan dengan menggunakan truck tank crude oil palm atau CPO. Lalu Sobat Pangan pasti bertanya bagaimana dengan limbahnya, apa dibiarkan saja atau diproses lagi? Iya, limbahnya diproses lagi Sobat Pangan. Begini prosesnya. Sludge dari hasil pemisahan pada continuous tank ditampung sementara di sludge tank. Dari continuous clarifier tank yang telah terpisah dari minyak dipompa ke sensiklon. Sensiklon berfungsi untuk menyaring pasir dalam sludge. Pasir dalam sludge disaring untuk dibuang. Hal tersebut dilakukan agar sludge yang akan digunakan menjadi limbah nanti bekerja secara efektif dan efisien. Setelah disaring di SunClean, selanjutnya sludge diendapkan ke buffer tank. Sludge yang telah diendapkan ke buffer tank selanjutnya dialirkan ke brush strainer tank. Brush strainer tank berfungsi untuk memisahkan fibre halus dan sludge. Setelah sludge dipisahkan dari fibre halus, selanjutnya sludge dialirkan ke sludge centrifuge. Slide berfungsi untuk mengutip kembali minyak di dalam sludge. Minyak yang telah terkutip akan mengalir ke recycle tank dan kembali ke chot tank, dan sludge yang terpisah dari minyak akan mengalir ke sludge ini akan mengalir ke dalam kolam limbah. Selanjutnya limbah akan digunakan sebagai pupuk alami untuk proses pertumbuhan kelapa sawit. Jadi bagaimana menurut Sobat Pangan mengenai proses pengolahan minyak CPO?
Apa Sobat Pangan berminat bekerja di sini atau mau mendirikan perusahaan sendiri? Yuk tuliskan komentar kalian untuk kemajuan teknologi pengolahan kelapa sawit di Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya Sobat Pangan.